Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfikri dengan NIM D03223. Di sini saya akan membuat video tutorial kemiringan lereng untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah permodelan dengan lokasi Kabupaten Polewali Mandar. Baik, di sini pertama-tama kita login ke aplikasi ArcGIS terlebih dahulu, kemudian tunggu beberapa saat. Nah, setelah di sini terbuka, kemudian kita masukkan data Dinas Sulawesi Baratnya ke layar. Nah, kemudian di sini kita ubah proyeksinya menjadi WG 1984 UTM zona 50S sesuai dengan zona Sulawesi Barat. Terlebih dahulu kita masuk di Autobox, kemudian masuk di Data Management Tools, kita cari bagian raster. Nah, di sini kita di bagian rasternya kita pilih Project Raster. Nah, di sini kemudian kita input data Dinas yang digunakan ke project ke rasternya. Namun sebelum mengganti proyeksi UTM-nya, terlebih dahulu kita memotong data raster sesuai dengan lokasi yang dipilih, yaitu Polewali Mandar. Nah, di sini sebelumnya kita edit data batas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Nah, kemudian kita select bagian administrasi Polman Polewali Mandarnya, lalu masuk di bagian Windows, kita klik data Dinasnya, lalu kita klik di bagian processing. Nah, hasilnya data Dinas akan mengikuti batas wilayah Polewali Mandarnya. Nah, setelah hasil klik muncul, kemudian masuk ulang kembali ke bagian proyek raster yang sebelumnya belum diubah. Kita akan mengubah proyeksi UTM-nya ke proyeksi zona 50S-nya. Di sini kita input data raster hasil klik sebelumnya, kemudian pilih proyeksi zonanya yaitu WG 194 UTM zona 50S, lalu kita pilih penyimpanannya, kemudian save. Kita tunggu beberapa saat, maka hasilnya akan muncul. Kemudian kita hapus data raster hasil klip yang sebelumnya, karena di sini sudah ada data raster yang baru yang sudah terproyeksi ke zona 50S. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita masuk di bagian Tool Slope, di mana tujuan slope ini untuk mengklasifikasikan tingkat kemiringan pada suatu wilayah. Selanjutnya kita akan menginput data raster hasil proyeksi, kemudian di sini kita pilih save untuk menyimpan hasilnya, kemudian oke, dan hasilnya kita tunggu beberapa saat. Nah, bisa kita lihat di sini adalah hasil dari slope tadi, di mana sudah terbagi beberapa kelas kemiringannya. Untuk selanjutnya kita bagi kelasnya lagi yang sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu kita bagi menjadi 5 kelas. Di sini kita bagi menjadi 5 kelas. Nah, kita pilih tools. Di sini kita buka tools reclassify, kemudian kita input hasil slope tadi. Nah, di sini kita buka bagian classify-nya, kemudian kita ubah kelasnya menjadi 5 kelas. Lalu di bagian break values kita sesuaikan dengan pembagian berdasarkan aturan, di mana dimulai dari 8%, selanjutnya 15%, selanjutnya lagi 25%, selanjutnya lagi 45%, dan yang terakhir itu kita tidak perlu ubah karena dia akan mengikut sendiri. Nah, di sini kita oke. Nah, kemudian kita pilih menu save untuk menyimpan hasilnya. Nah, di sini kita oke lagi. Hasilnya kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya sudah terdiri dari 5 kelas. Nah, data ini masih belum dalam bentuk raster. Nah, di sini kita ubah raster tersebut menjadi data poligon. Nah, untuk mengubah menjadi data poligon, di sini kita menggunakan tools raster to polygon. Nah,
di sini kemudian kita input hasil reclassify tadi, kemudian kita pilih menu penyimpanan, kemudian kita tulis namanya di sini, lalu klik save, kemudian kita oke. Nah, di sini kita cari klasifikasi terlebih dahulu kemiringan lerengnya berdasarkan dari sumbernya, yaitu Map Vision Indonesia. Bisa kita lihat di sini, ini ada beberapa pembagian kelasnya berdasarkan MPI atau Map Vision Indonesia. Nah, kita kembali sebelum kita kembali ke ArcGIS, sebelumnya kita klasifikasikan kemiringan dahulu. Nah, untuk terlebih dahulu kita dissolve. Nah, untuk menampilkan bagian atribut grid code-nya saja. Save. Nah, hasilnya di sini kita tunggu beberapa saat. Nah, atributnya akan menampilkan hanya keterangan grid code-nya saja. Nah, grid code ini kita akan gunakan untuk mengklasifikasikan kelas kemiringannya. Nah, di sini kemudian kita add file untuk menambah atribut keterangan kemiringan terlebih dahulu. Di sini kita buka atribut, lalu buat namanya, type-nya kita ubah menjadi teks, kemudian oke. Nah, di sini selanjutnya kita select, lalu klik kanan pada bagian kemiringan, lalu kita isi untuk grid 1 sesuai dengan kelas, yaitu mulai dari 0 sampai 8%. Nah, kemudian kita buat atribut selanjutnya untuk mengklasifikasikan dengan nama. Di sini kita ubah, kita tulis klasifikasi, type-nya kita ubah, lalu oke. Nah, di sini kita klik kanan pada bagian atribut yang kita buat tadi, yaitu klasifikasi, lalu pilih build calculator. Di sini kita isi 0 sampai 8% itu. Nah, di sini hasilnya itu 0 sampai 8% ini klasifikasinya itu datar. Nah, untuk selanjutnya grid 2 kita select lagi sama seperti sebelumnya. Kemudian diisi sama seperti sebelumnya juga, yaitu mulai dari 8 sampai 15%. Begitu seterusnya sampai dengan kelas 5. Nah, setelah itu atributnya sudah terisi, kita kemudian tampilkan kelas kemiringannya. Kita klik kanan pada bagian kemiringan, lalu pilih properties, lalu kita klik simbologi, kemudian untuk klik kategoris. Di sini kita ubah value-nya untuk menampilkan warna kelas kemiringan dan sesuaikan dengan warnanya. Di sini kita sudah ubah, kemudian oke. Nah, di sini bisa kita lihat hasil kelas kemiringan lereng untuk wilayah Polewali Mandar. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.